Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain nih film drama fantasi yang ceritanya lumayan menarik. Waktu awal nonton, sekilas film ini sih kelihatannya kayak film fantasi anak-anak gitu. Ternyata sukses banget bikin aku auto berlinang air mata. Judulnya Bridge of Terabithia. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan diadaptasi dari novel klasik karya Catherine Paterson yang kemudian digarap langsung oleh Weldon Media, studio yang juga memproduksi film Chronicles of Narnia, gengs. Kayaknya seru banget nih kalau kita bahas. Wait, tunggu dulu. Sebelum mulai jangan lupa siapin tisu ya. Siapa tahu kalian nangis nih di akhir film. Ya udah kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu desa yang indah dalam lingkungan peternakan, hidup anak laki-laki bernama Jesse nih. Dan ia memiliki 4 saudara perempuan, 2 adiknya yang masih kecil dan 2 lagi kakaknya yang telah beranjak dewasa. Jesse ini bisa dibilang anak yang cukup baik lah gengs, walaupun di rumah ia terkesan tidak terlalu diperdulikan oleh kedua orang tuanya. Hal itu lantaran karena kondisi keluarganya yang mengalami kesulitan finansial. Sang ayah hanyalah karyawan yang bekerja di toko perkakas, sedangkan sang ibu hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pagi ini Jesse tengah bersiap untuk berangkat ke sekolahnya karena kebetulan juga sekolah tengah mengadakan kompetisi balap lari. Namun ketika Jesse ingin mengenakan sepatu kesayangannya, ternyata sepatu itu sudah dibuang oleh sang ibu karena sepatu Jesse dianggap sudah jelek dan usang. Ibundanya lalu menyuruh Jesse untuk mengenakan sepatu bekas kakaknya yang membuat Jesse malu karena sepatu itu bermodel perempuan dan berwarna pink. Alhasil Jesse pun protes kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu baru. Namun karena orang tuanya tidak memiliki uang dan untuk makan sehari-hari saja susah gitu, mau gak mau Jesse pun dengan berat hati berangkat sekolah mengenakan sepatu bekas kakaknya. Jesse berangkat ke sekolah bersama adik perempuannya yang bernama Mabel. Dan setiap pagi mereka dijemput dengan bis antar jemput sekolahan. Sesampainya di dalam, Jesse langsung dibully oleh anak perempuan nakal bernama Janice. Jesse terlihat tidak terlalu peduli karena hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-harinya. Setibanya di kelas lagi dan lagi Jesse dibully nih oleh 2 teman kelasnya yang meledekinya karena mengenakan sepatu perempuan. Di tengah pembelajaran tiba-tiba kepala sekolah datang ke kelas menghantar murid perempuan baru yang cantik bernama Leslie. Seketika itu juga Jesse pun langsung salah tingkah melihat kedatangan Leslie. Setibanya waktu istirahat, Jesse segera bergegas nih ke area lomba balap lari. Tiba-tiba saja dari belakang Leslie datang gengs dan ikut ancang-ancang di garis start. Yang padahal itu adalah lomba balap lari untuk anak laki-laki. Lomba pun dimulai, Jesse langsung berlari sekuat tenaga. Saat memimpin posisi pertama, tiba-tiba Leslie berlari menyalip Jesse dari belakang yang membuat Jesse kalah di lomba balap lari itu. Jesse pun langsung kesel banget hari itu karena gagal membuktikan kepada teman-teman yang kerap membulinya. Sontak ia pun langsung meninggalkan Leslie yang mengajaknya berkenalan. Ketika pulang ke sekolah, Leslie ikut turun bersama Jesse di depan rumahnya. Setelah ditelusuri lagi, ternyata Leslie adalah anak tetangga yang baru saja pindah dan tinggal di dekat rumah Jesse. Jesse yang tadi kesel sama Leslie pun jadi gak enak mengetahui Leslie adalah tetangga barunya. Setelah itu, akhirnya mereka pun berkenalan. Setibanya Jesse di rumah, suasana terasa sangat tidak mengenakan nih. Tak ada yang memperdulikan kehadiran Jesse, baik itu sang kakak ataupun ibunya yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di rumah Jesse hanyalah anak laki-laki yang sering disuruh-suruh mengerjakan pekerjaan rumah oleh sang ayah. Bahkan sang ayah terlihat lebih sayang kepada Mabel adiknya yang membuat Jesse sedikit iri. Oleh karena itu sebagai pelarian, Jesse pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk melukis gambar di buku kertasnya. Keesokan harinya Jesse telah kembali ke sekolah dan di lorong sekolah tanpa sengaja ia bertemu lagi dengan Leslie. Melihat lukisan Jesse yang menurutnya keren, Leslie tiba-tiba memuji gambar buatan Jesse yang membuat Jesse seketika itu juga langsung salting banget. Saat tiba di kelas, ibu guru memberi pengumuman kalau tugas menulis puisi Leslie mendapatkan nilai yang terbaik. Ibu guru pun langsung menyuruh Leslie untuk membacakan puisi buatannya di depan kelas. Ketika dibacakan,
Jessie langsung terpana seketika mendengar kalimat yang mengalir begitu indah. Perlahan hati Jessie pun mulai luluh. Mereka mulai mengobrol dan hubungan mereka berdua jadi semakin dekat. Bahkan saat pulang sekolah, Jessie duduk di bis sekolah bersebelahan dengan Leslie. Saat turun dari bis, mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing dan keduanya memutuskan untuk tanding ulang lomba lari sampai ke ujung jalan. Sembari berlari, mereka berdua pun tertawa lepas penuh kebahagiaan. Karena kasihkan tanpa sengaja, mereka berdua tiba di tengah hutan dan menemukan seutas tali yang menggantung di atas sungai. Leslie yang melihat hal tersebut kemudian mengajak Jessie bermain ayunan dengan tali itu. Keduanya pun bergelantungan asyik seakan tak memiliki beban. Tetapi tiba-tiba saja Leslie mengayunkan talinya dan pergi menghilang ke dalam semak-semak. Jessie yang melihat Leslie menghilang pun langsung panik banget dan segera menyeberang menyusul Leslie. Mereka berhasil bertemu kembali, tapi sepertinya Leslie telah mengajak Jessie untuk berpetualang semakin dalam ke tengah hutan. Jessie ketakutan banget, terutama karena Leslie yang berbisik kalau hutan ini ada penghuninya. Di tengah hutan itu mereka menemukan sebuah rumah pohon yang telah ditinggalkan. Di sana Leslie mencoba untuk menghidupkan imajinasi Jessie dengan mengatakan bahwa rumah pohon ini adalah sebuah kerajaan ajaib. Katanya sebuah hutan yang dihuni berbagai makhluk ajaib yang ada di lukisan buku kertasnya Jessie, seperti prajurit bayangan, Tuan Kegelapan, troll, dan tupai Skuger. Jessie pun jadi terhanyut dengan imajinasi yang dibangun Leslie, terutama karena Leslie yang berkata bahwa mereka berdua adalah raja dan ratu di rumah pohon ini. Jessie yang tadinya selalu sedih dan tak memiliki teman curhat, sekarang telah menemukan kebahagiaannya bersama Leslie. Semenjak saat itu hubungan mereka berdua pun semakin erat, seakan ada rasa yang disimpan dalam hati mereka. Setiap pulang sekolah, keduanya pun semakin rutin berkunjung ke rumah pohon itu, membangun dan merenovasi bangunannya yang mereka anggap sebagai rumah kedua. Saat sedang asyik berbincang-bincang di dalam rumah pohon, tiba-tiba saja muncul tupai jahil yang melempari mereka dengan biji kenari. Leslie lalu membangun imajinasi bahwa makhluk itu bukanlah tupai biasa. Jessie yang pemikirannya udah mulai klop dengan Leslie pun jadi ikut berimajinasi kalau binatang itu adalah tupai Skuger. Hanya disinilah Jessie bisa melakukan apapun sesuka hati, melompat tinggi seolah dirinya adalah pahlawan super. Saat tiba di atas ketinggian, Leslie lalu menunjukkan dataran luas nan indah kepada Jessie, yang akhirnya mereka beri nama daratan ini Kerajaan Terabithia. Tepat hari ini saat dirinya berulang tahun, jarang-jarang nih Jessie diberikan surprise kue ulang tahun oleh keluarganya. Hati Jessie yang kosong pun perlahan terisi dan ia menyambut baik surprise itu walaupun hanya diberikan mainan mobil sederhana. Saat berangkat ke sekolah, Leslie yang mengetahui Jessie sedang berulang tahun juga memberikan sebuah kado kepada Jessie. Isinya adalah sepaket alat gambar dan cat lukis yang harganya lumayan mahal. Dengan penuh kebahagiaan, Jessie pun berterima kasih kepada Leslie yang semakin hari semakin peduli dan perhatian kepadanya. Seperti biasa sepulang sekolah, mereka berdua pergi bermain ke rumah pohon. Namun tiba-tiba saja sebuah pohon terjatuh dan menimpa rumah mereka. Leslie lalu mengatakan bahwa itu adalah ulah monster troll raksasa yang menyerang markas mereka. Karena penasaran, alhasil mereka berdua pun pergi menyelidiki hingga tanpa sengaja menemukan sebuah jejak kaki raksasa. Dengan penuh keyakinan, Leslie lalu berteriak mengusir para monster khayalan itu. Kemudian dengan penuh imajinasi, mereka berdua berlari cepat seolah memiliki kekuatan super. Keesokan hari saat berada di sekolah, Jessie mendapat aduan dari Mabel, adiknya nih, kalau permen milik Mabel telah dicuri oleh Janice, si gadis nakal yang tomboy. Bahkan Janice memalak uang seluruh anak murid di sana yang ingin pipis di toilet. Jessie mencoba menenangkan sang adik,
Terutama karena Jessie tak bisa bertengkar dengan murid perempuan, karena kalau sampai terjadi maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Sebagai gantinya, Jessie berjanji kepada sang adik akan menyusun rencana membalas perbuatan Janice. Ketika pulang sekolah, Jessie lalu mengajak Leslie untuk menyusun rencana balas dendam. Namun sebelum itu mereka berdua harus menyingkirkan monster troll raksasa agar tidak mengganggu rumah pohon mereka lagi. Kebetulan juga Jessie membawakan Leslie seekor anjing yang akan menjadi prajurit mereka untuk melawan monster troll. Leslie sangat senang diberikan hadiah itu, kemudian ia pun memeluk Jessie. Saat di perjalanan, imajinasi mereka berdua kembali bangkit. Dan di sana mereka melihat salah satu pohon yang berubah menjadi troll datang menyerang mereka. Untungnya anjing yang dibawa oleh Jessie berhasil mengalahkan troll dengan menggelitik kakinya, hingga troll itu pun berubah kembali menjadi pohon. Setelah mengalahkan troll, Jessie dan Leslie tiba di rumah pohon. Kemudian mereka berdua pun segera menyusun rencana untuk membalas Janice. Mereka berdua menjebak Janice dengan membuat surat cinta palsu yang seolah dikirim oleh murid laki-laki kelas 8. Let's find out if what I think we have is real. Setelah menyelipkan surat di laci mejanya Janice, benar saja Janice tertipu mengira kalau anak laki-laki kelas 8 yang populer di sekolahannya itu mengajaknya berpacaran. Rencana pembalasannya berhasil. Murid laki-laki itu kebingungan banget dan langsung menolak Janice mentah-mentah. Ketika tiba di dalam bis, Janice pun langsung ditertawakan oleh murid di sana hingga dirinya merasa begitu dipermalukan. Sepulang sekolah, Jessie lalu diajak untuk mampir ke rumah Leslie dan di sana ia disambut begitu hangat oleh orang tuanya Leslie. Jessie melihat betapa harmonisnya keluarga Leslie. Orang tuanya sangatlah baik, berbanding terbalik dengan suasana yang jarang Jessie rasakan ketika bersama keluarganya. Keesokan harinya di sekolah, Jessie mendapat laporan nih dari Leslie kalau Janice, si gadis tomboy itu, tengah menangis sesegukan di toilet sekolah. Karena kasihan, Jessie lalu menyuruh Leslie untuk menemui Janice di toilet sebab ia khawatir kalau Janice menangis setelah insiden memalukan kemarin. Setelah menemui Janice di dalam bis, Leslie lalu bercerita kepada Jessie kalau penyebab Janice menangis bukan karena tragedi memalukan itu, melainkan Janice curhat kepada Leslie kalau ia mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Dan dari sana mereka berdua pun akhirnya mengetahui alasan Janice menjadi anak yang nakal di sekolah. Karena ternyata ia adalah anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setibanya di rumah, tiba-tiba Jessie dipanggil oleh sang ayah untuk membantunya membetulkan loteng. Sang ayah kemudian memerintahkan Jessie untuk mengambil bor yang tersimpan di lemari rumah kaca. Selesai kemarin membetulkan loteng, pagi harinya sang ayah lalu membangunkan Jessie dan menanyakan kunci rumah kaca yang kemarin dipinjamkan untuk mengambil bor. Ternyata Jessie malah lupa gengs, dan kunci rumah kaca itu pun jadi hilang. Sang ayah kemudian mengomeli Jessie dan menyuruhnya untuk mencari dah pokoknya sampai ketemu. Waktu berangkat sekolah, Jessie curhat kepada Leslie kalau ia dimarahi ayahnya karena lupa menaruh kunci. Ternyata Mabel mengaku kalau dia yang mengambil kuncinya, lalu memberikannya kepada Leslie sebagai hiasan gantungan di Terabithia. Alhasil pulang sekolah, Jessie dan Leslie pun pergi ke tengah hutan untuk mengambil kunci tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dikepung dan diserang oleh pasukan tupai Skuger. Jessie dan Leslie lari menjauh, namun mereka berdua sempat diganggu oleh para monster burung. Mereka berdua berhasil sampai di tempat kunci itu, namun mereka telah dikepung oleh sekumpulan tupai Skuger. Untungnya datang bala bantuan tentara bayangan dengan pasukannya yang sangatlah banyak.
monster burung dan tupai Cougar berhasil dipukul mundur. Di saat yang sama Jessie naik ke atas pohon untuk mengambil kunci rumah kaca. Namun secara mengejutkan Jessie diserang oleh salah satu burung hingga dirinya terjatuh. Tiba-tiba saja Jessie diselamatkan oleh monster troll raksasa yang wajahnya mirip sekali dengan Janice. Setelah berhasil mendapatkan kuncinya, tak lama kemudian hujan turun dengan deras dan mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum berpisah, tak lupa Leslie mengucapkan terima kasihnya kepada Jessie atas petualangan yang seru banget di hari ini. Kemudian Leslie melambaikan tangan kepada Jessie dan Jessie pun menatap Leslie dengan perasaan cintanya yang tumbuh semakin dalam. Setibanya di rumah, Jessie kemudian memberikan kunci rumah kaca itu kepada sang ayah tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Keesokan harinya Jessie mendapatkan telepon nih dari Miss Edmund yang merupakan guru seni di sekolahnya. Miss Edmund yang mengetahui kalau Jessie suka sekali menggambar mencoba untuk mengajaknya ke museum seni. Jessie mengiyakan penawaran itu. Kemudian saat berangkat, Jessie sempat melihat sejenak ke arah rumah Leslie. Namun ia nampak tak berniat mengajaknya pergi bersama. Setibanya di museum, Jessie begitu bahagia melihat banyak sekali lukisan keren. Bersama Miss Edmund juga, Jessie begitu excited mempelajari banyak hal baru di sana. Jessie lalu pulang ke rumahnya setelah seharian bersama Miss Edmund. Tiba-tiba saja ayah, ibu, dan kakak-kakaknya menyambut Jessie dengan penuh kekhawatiran, mengira Jessie telah mati. Jessie lantas kebingungan banget. Ada apa? Sang ibu lalu memberitahu bahwa Leslie telah tiada. Mayatnya ditemukan tak bernyawa di sungai dekat hutan biasa mereka menyeberang menggunakan tali. Tali yang dipegang Leslie terjatuh dan kepalanya membentur batu. Dan ia akan dimakamkan esok hari. Dunia Jessie hancur seketika mendengar hal tersebut. Dadanya begitu sesak, berita itu pun ia tolak mentah-mentah seolah mustahil. Jessie kemudian berlari ke halaman rumah Leslie dan melihat sudah banyak polisi yang melakukan olah TKP. Dengan penuh emosi, Jessie lari ke rumah dan mengurung dirinya di kamar. Jessie tak terima menerima kenyataan bahwa Ratu Terabithia itu telah mati. Ia membuka lukisan wajah Leslie yang ia gambar di bukunya. Berharap sekali lagi dapat melihat wajah perempuan yang sangat ia cintai. Karena begitu terlarut dalam emosi, tanpa sadar Jessie pun tertidur hingga keesokan hari. Saat terbangun, Jessie pun menganggap seolah tidak terjadi apa-apa dan kematian Leslie adalah sebuah kebohongan. Ayah dan ibunya pun begitu kebingungan. Lantas mereka pun mengajak Jessie untuk melayat ke rumah Leslie agar Jessie belajar menerima fakta. Di sana ayah Leslie yang begitu terpukul langsung memeluk Jessie dengan erat dan ia menyampaikan pesannya bahwa selama hidup Leslie sangat mencintai Jessie. Jessie lah satu-satunya orang yang amat berharga di hidupnya, lebih dari sekadar teman. Semenjak saat itu hidup Jessie pun berubah. Luka dalam hatinya mengubah kepribadian Jessie menjadi lebih banyak murung dan berdiam diri. Bahkan saat digoda temannya yang biasa membuli Jessie, ia tak segan-segan untuk memberikannya pukulan. Ibu kepala sekolah yang tahu Jessie sedang tidak baik-baik saja mencoba untuk memberikan Jessie support serta dukungan. Lalu ia mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Leslie. Beberapa lama kemudian, Janice melihat para murid nakal itu kembali membuli Jessie. Janice lalu memukul pembuli itu hingga hidungnya terluka. Kemudian saat tiba di bis, Janice duduk di samping Jessie dan berharap Jessie akan menerimanya sebagai teman baru. Ketika pulang sekolah, Jessie yang masih tak percaya dengan semua kenyataan ini, ia mencoba pergi mencari Leslie ke tengah hutan. Dalam sekejap, sungai yang mereka pernah lewati bersama dan istana Terabithia bukan lagi dunia ajaib yang indah. Hutan itu gelap, sunyi, dan penuh luka. Di tengah hutan, Jessie mendengar seperti suara Leslie yang memanggilnya dari kejauhan. Setelah ditelusuri lagi,
Ternyata itu adalah suara Mabel yang tersangkut di dahan pohon karena hendak menyusul Jessie ke tengah hutan. Mabel khawatir dengan kondisi kakaknya. Ia memaksa ingin ikut ke tengah hutan. Jessie yang emosinya tak terkontrol menyuruhnya pulang, bahkan mendorong Mabel hingga jatuh ke tanah. Mabel lantas menangis dan mengadukan kejadian tersebut kepada sang ayah. Di rumah pohon yang ia bangun bersama Leslie, ia meratapi kenangan saat mereka pernah bersenda gurau bersama. Jessie mengambil cat lukis kado pemberian Leslie, lalu ia menuangkannya ke dalam sungai. Dari belakang, tiba-tiba saja muncul Tuan Kegelapan yang membuat Jessie ketakutan. Jessie lalu berlari dari kejaran Tuan Kegelapan hingga dirinya jatuh tersandung. Ternyata itu adalah sang ayah yang begitu mengkhawatirkan kondisi Jessie. Untuk pertama kalinya, sang ayah memberikan pelukan kasih sayangnya kepada Jessie yang selama ini tak pernah ia berikan. Tangis Jessie pun pecah. Sang ayah mengetahui bahwa anaknya telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga di hidupnya. Jessie sangatlah menyesal. Andai saja ia mengajak Leslie sewaktu pergi ke museum dengan Miss Edmund. Sang ayah lalu mencoba menenangkan Jessie dengan berkata, "Jika Leslie membawa sesuatu yang istimewa bagimu, maka ingatlah sepanjang hidup, dan itu yang membuatmu tetap hidup." Malamnya saat berada di rumah, Jessie meminta maaf kepada Mabel atas kejadian siang tadi. Kemudian Jessie melihat gambar dirinya yang dibuat Mabel dan ia baru menyadari kalau selama ini sang adiklah yang selalu peduli dan menyayangi dirinya. Demi mengenang kematian Leslie, siangnya Jessie membuat perahu rakit yang ia lepaskan ke sepanjang sungai, tempat mereka pernah menghabiskan waktu bersama. Kini Jessie telah menerima kenyataan itu dengan ikhlas dan lapang dada, serta ia tak lagi bersedih karena Leslie akan selalu hidup dalam ingatannya. Ia tak ingin semua kenangan itu jadi sia-sia. Dengan penuh semangat, Jessie lalu membangun ulang istana Terabithia. Kemudian Jessie mengajak adiknya untuk datang ke sana dengan mengatakan bahwa penghuni Terabithia tengah menunggu kedatangan ratu baru. Jessie memasangkan mahkota ratunya kepada Mabel dan hutan yang tadinya gelap itu pun berubah penuh kehangatan. Seketika itu juga muncul para warga istana Terabithia yang menyambut Jessie dan Mabel dengan begitu ramah. Jessie kembali sembuh dan kini dunia ajaib itu pun hidup kembali. Terabithia. Sekian alur cerita dari film Bridge of Terabithia ini. Sebuah film yang awalnya terlihat sederhana. Dua anak kecil bermain di hutan, tapi ternyata punya makna yang mendalam banget. Tentang persahabatan, tentang kasih sayang orang tua. Pokoknya banyak banget deh pesan yang kita bisa ambil. Film ini sukses bikin kita auto mewek banget. Dan menurut aku buat kalian yang belum nonton, rekomen banget untuk nonton ini secara langsung ya. Karena ada banyak nih dialog menyentuh yang pokoknya gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Kalau menurut kalian para cinephile gimana nih setelah nonton film ini? Kalau kalian punya pendapat, teori atau apapun itu tentang film Bridge of Terabithia, boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.